Tuhan bersama kamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalaman ia berdoa. Keesokan harinya ketika hari siang ia memanggil para murid, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kelak berkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti di suatu tempat datar. Di situ berkumpul sejumlah besar para murid dan banyak orang lain pendatang dari seluruh Yudea dan Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan disembuhkan dari penyakit mereka, juga yang kerasukan roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Santo Yudas Thaddäus dan Simon orang Selot. Mungkin di antara kelompok 12 atau kelompok para rasul, Yudas Thaddäus dan Simon orang Selot ini jarang tersebut atau mungkin menjadi orang yang tidak terlalu berperan dalam kelompok 12 itu. Ya, kita tahu ada Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas yang sering tersebut dalam kisah-kisah kitab suci. Tetapi justru mereka berdua ini menunjukkan perubahan yang luar biasa, motivasi mereka mengikuti Yesus. Simon termasuk orang Selot yang memang berjuang untuk memerdekakan Israel waktu itu dengan cara kekerasan. Jadi mereka ya seperti apa ya, kalau di Indonesia ya seperti perang gerilya gitu. Jadi gerilya melawan tentara Roma ketika itu. Sementara Yudas Thaddäus awalnya berharap Yesus ini menjadi pemimpin politik, menjadi raja di Israel yang kemudian membebaskan mereka dari penjajahan. Itu alasan awalnya, karena melihat Yesus ini kan begitu berkuasa, bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan dan lain sebagainya. Awalnya itu. Dan itulah contoh yang baik bagaimana kedua rasul ini berubah motivasinya dari sebuah motivasi yang penuh haus kekuasaan menjadi motivasi yang penuh pelayanan, menjadi orang yang mewartakan kabar gembira Tuhan seperti yang diteladankan oleh Kristus sendiri. Bagi saya secara pribadi ini menjadi sebuah teladan bagi kita. Kita itu ikut Yesus macam-macam motivasinya. Kita itu melayani juga macam-macam motivasinya. Kita mewartakan sabda Tuhan juga macam-macam motivasinya. Tetapi pada akhirnya ketika kita sudah disentuh oleh Tuhan, kemudian semakin kenal, semakin dekat, merenungkan sabda Tuhan terus-menerus, motivasi yang akhirnya harus ada dan sama kita semuanya adalah kita meneladani Yesus. Kalau bahasa kerennya itu ya menjadi alter Kristus, menjadi Kristus yang lain. Kita berupaya terus-menerus untuk menjadi seperti itu. Apapun motivasi kita, bagaimanapun cara kita mewartakan, pada akhirnya tujuan kita sama, yaitu menjadi Kristus yang lain dalam dunia zaman sekarang. Maka itulah yang perlu kita perjuangkan terus-menerus dengan cara kita masing-masing. Sebagai umat, sebagai suster, sebagai bruder, sebagai romo mempunyai cara masing-masing untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk mencapai bagaimana kita menjadi Kristus yang lain. Ya, tadi sudah ditunjukkan tuh kepada kita dalam bacaan Injil. Yesus berdoa dulu semalaman, kemudian memilih para rasul, kemudian mengajar, berusaha menyembuhkan sih, lalu kemudian mengusir setan dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Kristus, itulah yang perlu terus-menerus kita perjuangkan agar Kristus kembali hadir dunia ini melalui siapa? Melalui kita yang menjadi Kristus yang lain.
Semoga kita berupaya untuk mencapainya dan kita semakin meladan Kristus seperti Santo Yudas Tadeus dan Santo Simon orang Selot ini, sehingga warta Kristus semakin diterima oleh banyak orang. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.